said you have to work late tonight. Well, I guess my friends are right. Halo semuanya, nama saya Korintia Enji dari kelas 11 MIPA 3 Budi Mulya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada pria dan juga wanita. So, just keep on watching. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih rincinya, kalian semua udah pada tahu belum sih apa pengertian dari organ reproduksi itu sendiri? Jadi, organ reproduksi adalah organ yang dipakai atau digunakan untuk mencapai tujuan reproduksi, yaitu memperoleh keturunan. Organ reproduksi pada pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Organ reproduksi eksternal pada pria terdiri dari skrotum, penis, dan testis. Sedangkan organ reproduksi internal pada pria terdiri dari epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, uretra, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Jadi, yang pertama saya akan membahas tentang penis. Gambarnya akan saya taruh di sini. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Nah, penis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Di ujung kepala penis terdapat lubang yang digunakan untuk mengeluarkan urin. Nah, lubang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika pria mengalami klimaks atau orgasme. Jika terjadi rangsangan seksual, maka pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terisi oleh cairan darah dan menyebabkan ereksi. Titik kulminasi aksi laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Skrotum atau kantong pelir adalah kantong longgar yang berfungsi untuk membungkus testis di luar tubuh. Nah, selain berfungsi untuk membungkus testis, skrotum ini juga berperan untuk mendukung testis agar dapat menghasilkan sperma normal. Testis atau yang biasa disebut dengan buah zakar atau pelir adalah organ paling penting dalam reproduksi pria. Nah, letak testis ini ada di dalam skrotum. Fungsi utama dari testis adalah untuk menyimpan dan memproduksi sperma serta memproduksi hormon testosteron. Nah, hormon testosteron sendiri adalah hormon yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga memberikan perubahan pada tubuh selama masa pubertas. Epididymis adalah saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang telah dibentuk di testis. Setelah sperma matang, barulah sperma dapat membuahi sel telur. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis sampai ke rongga panggul. Nah, vas deferens ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens ini berfungsi untuk mengantar sperma yang sudah matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Ductus ejaculatorius adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi ke vesicula seminalis. Uretra merupakan saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat dasar kandung kemih. Bisa dilihat dari gambar di sebelah sini. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan yang berguna untuk memberikan energi sperma untuk bergerak. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping bahwa kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan anus atau rektum.
Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu sperma saat ejakulasi dan membantu menjaga agar sperma tetap sehat. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper atau bulbouretral. Nah, organ ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang melicinkan saluran kemih. Organ ini juga berfungsi untuk menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Nah, tadi kan kita udah bahas nih organ-organ reproduksi pria. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyakit yang biasanya menyerang organ reproduksi tersebut. Di antaranya ada epididymitis, orchitis, dan hipogonadisme. Untuk penjelasannya bisa dilihat sebagai berikut. Epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis. Penyakit ini dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil, dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Orchitis adalah peradangan pada testis, yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orchitis bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Hipogonadisme. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi organ-organ reproduksi. Sama seperti pria, organ reproduksi wanita juga terdiri dari eksternal dan internal. Untuk organ reproduksi eksternal wanita terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibular bulb, dan kelenjar Bartholin. Sedangkan organ reproduksi internal wanita terdiri dari vagina, uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium, dan vulva. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Labia mayor adalah pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Nah, sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra. Bentuk dan organ ini dapat berbeda pada setiap individu. Permukaannya sangat rapuh dan sensitif sehingga mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini merupakan fungsi serupa penis pada pria. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit yang disebut prepuce. Seperti halnya penis, klitoris juga dapat mengalami ereksi. Vestibular bulbs adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Saat wanita terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Kelenjar Bartholin memiliki ukuran yang kecil, berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat berhubungan seksual. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim dengan bagian luar tubuh. Fungsi dari organ ini adalah sebagai jalan bayi saat persalinan dan juga tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma ke rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir. Organ ini merupakan tempat janin untuk berkembang selama kehamilan. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur
dan hormon seks wanita, seperti estrogen dan progesteron. Tuba falopi adalah tabung yang panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Vulva adalah bagian luar dari anatomi wanita yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bagian ini terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, vestibula, uretra, klitoris, dan mulut vagina. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa contoh penyakit yang biasanya menyerang organ reproduksi wanita. Nah, contohnya antara lain endometriosis, radang panggul, dan juga miom. Untuk penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut. Endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.